syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan berkahnya lah hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Perkenalkan, nama saya Hermita Arifudin, SPD MPD. Jabatan fungsional saya sebagai asisten ahli. Jenjang pendidikan saya S1 berkuliah di Universitas Negeri Makassar, mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian S2 di Universitas Negeri Makassar, mengambil jurusan yang sama, yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya memulai karir saya sebagai dosen pada tahun 2018 di kampus AMI IP Makassar dengan jenjang pendidikan program D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan. Saya mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia pada 3 prodi yang ada di kampus AMI IP, yaitu Nautika, Teknika, dan Tata Laksana. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan sedikit tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah dasar umum disebut MKDU. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam berbahasa yang baik dan benar, serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa pemersatu. Selain itu, mata kuliah ini juga bertujuan agar mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif dalam konteks, termasuk dalam penulisan makalah itu sendiri atau karya ilmiah, dan mempresentasikan karya ilmiah atau makalah yang dibuat. Dengan demikian, mata kuliah umum Bahasa Indonesia tidak hanya memberikan mahasiswa dengan keterampilan berbahasa yang baik dan benar, tetapi juga membentuk karakter dan sikap positif terhadap bahasa serta budaya-budaya yang ada di Indonesia. Deskripsi mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam mata kuliah ini dibahas mengenai asal mula bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia, ejaan bahasa Indonesia yang digunakan atau EYD, diksi, penyusunan kalimat dan kalimat efektif, penyusunan paragraf, dan mendeskripsikan tentang jenis-jenis karya ilmiah dan menyusun sebuah karya ilmiah. Adapun capaian pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia, yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami tentang asal mula bahasa Indonesia, sejarah perkembangan bahasa dan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Mahasiswa mampu memahami tentang diksi, mahasiswa mampu memahami dan menyusun kalimat dengan baik, dan mahasiswa mampu memahami dan menyusun kalimat efektif dengan baik. Mahasiswa mampu memahami dan menyusun paragraf. Mahasiswa mampu memahami karya ilmiah dan bagian-bagian dari karya ilmiah. Mahasiswa mampu memahami tentang perencanaan dalam penulisan karya ilmiah. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan tentang penyusunan makalah dan proposal penelitian. Mahasiswa mampu memahami tentang reproduksi bacaan, dan mahasiswa mampu memahami dan merumuskan tentang tinjauan pustaka, kutipan dan catatan kaki, serta rujukan dan daftar pustaka. Yang terakhir, mahasiswa mampu mempresentasikan karya ini yang sudah disusun. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu ada metode ceramah, diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Model pembelajaran ada model pembelajaran kolaborasi, kooperatif, dan kontekstual. Adapun kriteria yang saya nilai, yang pertama itu ada kehadiran, saya berikan bobot 10%. Ada tugas yang terbagi dua, yaitu tugas kelompok dan tugas individu, masing-masing saya beri bobot 20%. Ada ujian tengah semester 20%, serta ujian akhir semester saya beri bobot 30%. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bahasa Indonesia. Selanjutnya saya akan menampilkan proses belajar mengajar saya di kelas. Terima kasih dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesempatan hari ini sangat luar biasa. Kita masih diberikan waktu untuk berkumpul di tempat
diksi itu apa? Diksi. Diksi itu biasa kita sebut dengan pilihan kata. Jadi mungkin ada yang tahu apa diksi, pengertian dari diksi sebelum kita lanjut ke materinya. Mungkin ada satu orang datangnya Mbak. Iya, silakan. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan efektif dalam berbicara atau menulis untuk mengungkapkan gagasan atau perasaan. Ya, oke. Ada yang pendapat? Jadi pilihan kata yang tepat dan selaras dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca baik secara lisan maupun tulisan. Jadi diksi ini apabila kita seperti di dalam kelas sekarang kita melakukan proses belajar mengajar, ibu memberikan materi secara lisan. Jadi pilihan kata yang harus ibu gunakan yaitu pilihan kata yang tepat. Artinya di sini adalah pilihan kata yang baik dan benar. Pengucapannya beda dengan ini kan termasuk formal, situasi formal. Jadi kalau non formal itu bebas kita menggunakan pilihan kata. Tetapi kalau pada saat kita sudah berada di situasi formal, kita harus memilih kata yang tepat digunakan dalam forum-forum yang resmi. Jadi seperti sekarang forum resmi dan kita harus menggunakan atau memilih pilihan kata yang tepat dan selaras. Begitupun pada saat kita menulis, di dalam menulis itu ada yang tepat kita gunakan agar apa? Agar tidak menyinggung mungkin mudah memahami apa yang kita maksud dalam tulisan kita. Begitupun dengan pada saat kita berpidato di depan umum, kita harus memilih kata yang tepat dan selaras. Jadi itu pengertian dari diksi. Kemudian lanjut kita ke fungsi-fungsi diksi. Nah di sini jadi ada fungsi diksi, bisa dilihat di atas. Nah, jadi fungsi diksi yang pertama itu melambangkan ide yang diungkapkan secara verbal, membentuk wujud ungkapan gagasan yang tepat, mewujudkan komunikasi yang berterima, menciptakan atmosfer yang kondusif, menghindari dan mencegah perbedaan persepsi dan mencegah. Ini ada 7 fungsi diksi yang perlu diperhatikan dalam proses berkomunikasi secara resmi. Kalau bahkan tidak, kembali lagi jangan menggunakan kata-kata yang mungkin dapat menyinggung teman sejauhnya kita, maupun meskipun itu kita berada di situasi resmi. Jadi ini adalah fungsi dari pembelajaran kita tentang diksi. Kemudian next ada syarat-syarat ketepatan pilihan kata. Jadi syaratnya ada 10. Membedakan secara cermat denotatif dan konotatif. Nah, itu mau bertanya lagi. Apa itu denotatif dan apa itu konotatif? Kalau denotatif adalah makna literal atau makna dasar dari sebuah kata. Sementara konotatif makna yang muncul dari asosiasi atau emosi. Ada yang pendapat lain? Yang lain silakan memberikan pendapatnya mengenai makna denotatif dan konotatif. Ada yang bisa? Iya itu silakan. Tadi ada bisik-bisik tetangga sebenarnya. Makna ini adalah makna sebenarnya. Silakan. Ada yang bisa menjelaskan makna denotatif dan konotatif? Ini makna denotatif dan konotatif ini harus kita tahu perbedaannya. Jangan sampai kita hanya mengetahui makna ini denotatif ini konotatif ini, tetapi dalam pengaplikasiannya tidak diaplikasikan dengan benar. Jadi kita harus tahu ya. Jadi kalau makna denotatif itu makna denotatif makna yang bersifat objektif dan tidak terkenal berkonten dan perasaan tertentu. Oke, kalau konotatif Konotatif bersifat subjektif dan dapat bervariasi tergantung pada budaya, pengalaman diri atau konteks. Oke, jadi ibu persempit dari dua teman tadi yang menjelaskan tentang perbedaan denotatif dan konotatif, ibu berikan penjelasan yang mudah dipahami. Denotatif itu makna dan konotatif. Kalau persempitnya dari pengertian makna denotatif dan konotatif, denotatif itu makna sebenarnya dan konotatif itu makna kiasan. Jadi makna denotatif itu kita gunakan pada dalam menulis, kita menulis karya ini, kita menggunakan makna denotatif ini pada saat kita
kan banyak kata-kata yang seakan-akan hiperbola, meninggikan sesuatu bukan makna yang sebenarnya. Nah, itu. Jadi itu penjelasan tentang denotatif dan konotatif. Kemudian membedakan secara contoh kata-kata yang bersinonim. Nah, sinonim ini persamaan kata ya. Jadi ada makna sinonimnya. Kemudian membedakan secara cermat kata-kata yang mirip ejaannya. Membedakan secara cermat denotatif. Nah, ini adalah contoh makna denotatif dan konotatif. Denotatif tadi makna yang oke, makna yang sebenarnya. Konotatif. Oke, jadi kita lihat contohnya. Ada denotatif di situ. Contohnya, saya duduk di kursi. Jadi ini adalah makna sebenarnya. Kayak kita mendadak dalam suatu ruangan, kemudian kita duduk di atas kursi ya. Seperti teman-teman mahasiswa semua itu duduk di atas kursi. Kemudian konotatifnya, mereka memperebutkan kursi DPR. Jadi apa maksud dari contoh kedua ini? Contoh tentang konotatif. Oke, jadi kursi dalam makna konotatif ini adalah memperebutkan jabatan yang ada di kantor DPR. Nah, jadi kalau yang tadi denotatifnya kursi itu ya kursi betulan tempat yang kita tempati duduk sekarang. Nah, kalau konotatifnya kursi yaitu jabatan yang ada di DPR. Jadi ada makna leksikal. Coba diperhatikan di atas, ada makna leksikal dan ada makna gramatikal, ada makna denotatif dan makna konotatif ya. Jadi tadi penjelasannya sama dengan yang dijelaskan tadi. Kalau denotatif itu makna sebenarnya, konotatif makna kiasan. Kalau leksikal makna yang sesuai dengan hasil observasi apa yang kita lihat. Seperti nanti pada saat kalian melakukan PKL ya, di sini ya. Nanti melakukan PKL itu ada namanya kita melakukan observasi di tempat PKL-nya kita. Jadi apa yang data-data yang kita butuhkan, nah itu namanya observasi. Jadi itu namanya makna leksikal. Kalau gramatikal adalah makna yang timbul karena perasaan dari dalam sendiri. Jadi itu namanya makna gramatikal. Dan tidak mencampur adukan dengan kata tidak baku. Jadi kita harus membedakan juga mana kata-kata yang baku dan mana kata-kata yang tidak baku. Kapan kita menggunakan kata yang baku dan kapan kita menggunakan kata-kata yang tidak baku. Contoh penggunaan kata baku ya kembali lagi pada saat situasi formal, kita berada di lingkungan formal, kita melakukan undangan seperti sekarang ini situasi formal. Kemudian ada forum resmi, contohnya ada pertemuan dengan pihak-pihak pejabat atau apa itu namanya forum resmi. Ada pidato ilmiah, itu harus menggunakan kata yang baku. Kita harus menggunakan bahasa yang baku. Kemudian bahasa tidak baku ya itu kita pada situasi non formal itu kita baru menggunakan bahasa yang tidak baku. Tetapi dalam menggunakan bahasa tidak baku ini kita harus saling lagi apa yang pantas kita ucapkan kepada teman kita pada saat kita lagi ngobrol. Jangan asal karena kita ada di situasi non formal kita asal ceplos saja, kita asal mengeluarkan kata-kata, kita tidak memikirkan apakah teman saya ini tersinggung atau tidak. Nah, jadi itu adalah kata baku dengan tidak baku. Kemudian penggunaan kata yang berhubungan dengan nilai sosial dengan cermat. Biasanya kita karena keseringan kita menggunakan kata misalkan kencing atau saya izin mau ke kamar mandi kencing mau kencing, itu adalah bahasa penggunaan kata cermat yang tidak tepat. Jadi harus dilihatnya penggunaan katanya itu harus diganti. Kalau bisa buang air kecil, kalau buang air besar atau buang air kecil itu adalah penggunaan kata yang tepat atau cermat. Jadi harus diperhatikan itu, jangan karena sudah terbiasa. Kita adalah seorang mahasiswa, biasakan hilangkan penggunaan kata atau bahasa kita yang mungkin sudah melekat sama kita. Kita harus bahwa saya ini adalah seorang pelajar, saya seorang mahasiswa, saya harus kebiasaan saya harus ganti. Jadi itu
Dibiasakan dirinya untuk selalu berucap kata-kata yang baik. Kemudian penggunaan kata berpasangan. Contoh, bukan hanya tetapi juga, gitu ya. Oke, sampai di sini materi kita pada hari ini mengenai diksi. Pekan depan, pertemuan keempat, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang penggunaan kata baku. Jadi ini materi kita tentang MKDU Bahasa Indonesia itu saling berkesinambungan. Pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang asal mula bahasa Indonesia, kedua tentang ejaan bahasa Indonesia bisa menyempurnakan. Sekarang pertemuan kita ketiga kita membahas tentang diksi. Seolah pertemuan keempat kita membahas tentang penggunaan kata baku. Ya, dari sini mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan, mungkin ini batasi satu orang saja ya. Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mira Devita Maharani dari program studi ketetarapsanaan pelabuhan. Saya ingin bertanya Ibu tentang materi diksi pada hari ini. Apa sebenarnya perbedaan dari diksi formal dan diksi informal? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan dari saudara tadi, Andira Dia. Ya, berpertanyaan Andira Dia mengenai diksi formal dan informal atau non formal ya. Jadi dari awal Ibu sudah jelaskan kalau diksi formal itu ya kita menggunakan pilihan kata pada saat kita berada di situasi formal. Misalnya contoh pada saat kita proses belajar mengajar begini itu situasi formal. Informalnya itu pada saat kita di luar situasi formal tersebut. Jadi kita menggunakan bahasa ya sesuai dengan kesehariannya kita. Kita menggunakan bahasa yang kesehariannya kita. Tetapi kita perhatikan juga pada saat kita ngobrol sama teman-teman kita di dalam kelas atau lagi bercanda-bercanda, itu harus diperhatikan juga pilihan kata yang kita gunakan, jangan sampai menyinggung temannya pada saat kita mengeluarkan kata-kata yang kasar mungkin. Kita tidak memikirkan teman kita tersinggung atau tidak. Jadi itu harus juga diperhatikan sebelumnya. Jadi diksi formal dan informal yaitu tadi diksi formal kita gunakan pilihan kata pada situasi formal. Kita menggunakan kata yang baik dan benar, kata baku dan yang baik dan benar itu pada saat kita berada di situasi formal. Dan diksi non formal atau informal yaitu kita gunakan pilihan kata, kita menggunakan kata-kata yang kesehariannya kita pada saat kita lagi berbincang-bincang dengan teman-teman kita. Tapi dengan syarat jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kasar yang dapat menyinggung perasaan teman-teman kita. Oke. Itu tadi jawaban dari Ibu mengenai pertanyaan dari saudari Andira Dia. Misalnya pertemuan kita lanjutkan ke materi penggunaan kata baku pekan depan pertemuan keempat. Ibu akhiri perkuliahan kita hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua. Selalu diberikan kesehatan dan semuanya lancar pada saat kembali dari kampus, datang ke